Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mau belajar kitab apa, Bu? Akidatul Wam. Akidah yang harus diyakini oleh umat Islam. Paham? Taib. Kita masuk ke dalam bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, aku mulai. Bismillah, dengan nama Allah. Warrahmani, dengan nama Ar-Rahman, yaitu juga nama Allah. Wa birrahimi, dengan Ar-Rahim, yang juga adalah salah satu dari nama Allah. Daimil ihsani, yang kebaikannya tidak pernah putus. Yang kebaikannya tidak pernah putus. Jadi Allah ini baik, nggak pernah putus. Kalau Allah nggak baik, sedetik kita napas ditarif 100 juta. Apa nggak miskin kita, Bu? Pasti bukan miskin lagi, mati. Ya. Jadi Allah ini baik, kita napas gratis. Jalan kaki bayar nggak? Jalan kaki gratis. Megang tangan, megang HP gratis nggak, apa bayar? Iya. Jadi Allah baik atau enggak? Baik. Ya. Kita jelaskan perkata abda'u, aku mulakan, falabudda likulli amrin hasanin, maka wajib apabila kita melakukan satu perbuatan yang baik, antakuna bidayatuhu biismillahi ta'ala, maka permulaannya kita ucapkan nama Allah, Bismillah, atau lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bifatihatil kitabil aziz, dalam rangka mengikuti susunan kitab suci Al-Quran. Wa ta'asyan bifi'li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga sebagai bentuk cinta kita dengan mengikuti perbuatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita makan baca bismillah, itu artinya kita cinta Rasul. Kalau minum baca bismillah, kita cinta Rasulullah. Nulis WhatsApp, kirim surat, kirim pesan, kita mulakan dengan bismillah, artinya kita mencintai Rasulullah. Jadi pahalanya dikit atau banyak? Banyak. Karena orang cinta itu bukan cuma di bibir saja. Kalau cuma di bibir saja namanya gombal. Nah, pinter nah. Nah, ya. Gombal mukyo. Gombal. Idkana yabda'u rasailahu wa kutubahu lil muluki wal umara'i bil basmalah, karena Rasulullah memulakan surat-suratnya yang beliau tulis kepada para raja dan juga pemimpin bangsa lain menggunakan bismillah. Al-ba lil musahabah awil isti'anah ala wajhi tabarruk. Jadi huruf ba di bismillah itu maksudnya kita meminta tolong dan keberkahan. Meminta tolong dan keberkahan. Tuh ba. Ba dalam tulisan bismillah, huruf ba-nya itu artinya kita minta tolong dengan mencari keberkahan. Ismi, nama ma'khudun minas sumu
Wa huwa ma dalla 'alal musamma. Yang dimaksud dengan isim diambil dari kata as-sumu, yang artinya menunjukkan kepada yang dinamai. Ibu, nama dengan yang dinamakan itu berbeda. Contoh, namanya Ustadz Faizal. Ustadz Faizal itu nama yang kalau kita sebut menunjukkan kepada orang yang mengurusi Masjid Sari Sih. Dr. Mahruz Zaman. Itu nama atau yang dinamakan? Nama. Ya nama doang. Fungsinya nama menunjukkan kepada yang Ar-Rahman. Itu nama atau yang dinamakan? Nama. Ya, Ar-Rahman itu nama. Yang dinamakan itu adalah zatnya Allah. Ini apa namanya? Pensil. Pensil itu nama bukan? Nama. Menunjukkan kepada hakikatnya ini. Oh, ya Allah, itu cara untuk membakar orang yang sedang diamuk oleh hawa nafsu. Cara kita memadamkanlah, atau bahasanya itu membakar supaya hilang itu hawa nafsu yang jahat, adalah kita mengucapkan nama Tuhan kita, yaitu Allah. Al-ma'budul wajibul wujud. Dialah al-ma'bud yang disembah, al-wajibul wujud yang pasti ada. Ibu dengan saya ini bukan makhluk kepastian. Namanya makhluk kemungkinan. Bisa ada, bisa tidak ada. Bu, hei, nggak ada yang nyender nih. Ya salah, bagus. Bertahun-tahun saya ngajar di sini, ini pertama kali. Ya ada satu di belakang. Nah, nyender ya dia. Dia nyender sendirian sama ya. Bu, Bu sehat. Udah makan siang belum? Saya belum. Nah, alhamdulillah. Jadi Allah ini harus ada. Kalau kita namanya makhluk kemungkinan, Allah itu adalah zat yang wajib ada. Kita zat yang mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Bu, kita pernah nggak ada, terus jadi ada. Nanti kita berubah lagi jadi tidak, berarti kita makhluk kemungkinan. Ada juga makhluk yang disebut mustahilul wujud, ya, zat yang mustahil adanya, gitu. Zat yang mustahil ada, nggak mungkin ada. Kalau kita mungkin ada, mungkin nggak ada. Tapi ada zat yang pasti tidak ada. Contoh apa zat yang pasti tidak ada? Tuhan kedua, Tuhan ketiga.
anaknya Allah, itu namanya pasti tidak ada. Kalau Allah itu pasti ada. Kenapa, Bib? Allah pasti ada. Karena alam semesta ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Tuh jilbab ada pabriknya nggak? Kursinya ada pabriknya nggak? Tasnya ada pabriknya nggak? Alam semesta juga ada pabriknya. Ada yang menciptakan. Beb, kalau begitu bedanya apa? Bedanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari ketiadaan sama sekali. Bu, Allah itu kalau mau menciptakan kun fayakun. Sekali Allah bilang jadi nggak butuh perantara. Tapi kenapa alam semesta ini diciptakan dengan berbagai macam tingkatannya? Diciptakan arsh dulu, nanti kolam, lauhul mahfuz dan lain sebagainya diciptain semua sama Allah sampai akhirnya menciptakan manusia. Tersusun manusia dari tanah dan air. Kenapa kok tersusun begitu? Kenapa ada prosesnya lama? Nabi Adam disusunnya begitu lama untuk mengajarkan manusia agar tidak terburu, agar manusia menghargai proses, bahwa Allah yang bisa menciptakan dalam sekejap, menciptakan alam semesta ini juga pakai proses. Maka kita wajib untuk menghargai setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Al-mustahiqu likulli kamalin yaliku bidzatihi ta'ala. Dialah Allah, masih lanjut ya. Allah tadi. Yang berhak untuk disifati dengan seluruh kesempurnaan. Wa kamalatuhu la tantahi, dan kesempurnaannya tidak akan pernah habis. Wa huwa ismullahil a'zam indal jumhur. Allah ini adalah nama yang paling agung dari nama-nama Allah. Maka kalau kita berdoa kita sebut tuh ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita sebut tuh. Supaya apa? Supaya kita doanya dikabul. Karena doa yang cepat dikabul adalah doa dengan nama Allah yang paling agung. Ada ulama seperti Imam Nawawi mengatakan nama Allah yang paling agung itu Dzul Jalali wal Ikram. Itu Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Jadi sebut aja Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebut dua-duanya khurujan minal khilaf supaya kita nggak berdebat. Debat apa? Nama Allah yang paling agung apa? Allah. Nama Allah yang paling agung apa? Dzul Jalali wal Ikram. Daripada ribet, mendingan sebut dua-duanya ya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan, barang siapa berdoa, Habib siapa? Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Ampel, Surabaya. Ya, beliau mengatakan barang siapa berdoa, kemudian di awal doanya membaca Rabbana 5 kali, maka insya Allah dikabul. Rabbana, 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 Rabbana sebanyak 5 kali. Itu amalan. Ya. Jadi bagusnya gimana? Rabbana, 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 ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baca semuanya, gabung semuanya. Itu langsung melesat menembus langit.
Dengan catatan apa? Didahulukan dengan pujian kepada Allah, baru kita bersolawat. Kata Rasulullah, doa nggak diterima sebelum 3 disebut. Pertama, alhamdulillah. Yang kedua, pujian kepada Allah apa? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Subhanaka, maha suci engkau, la nuhsi, kami tidak akan membatasi thana'an, pujian kepadamu, 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Karena kami ini tidak mungkin bisa mengenalmu dengan sempurna. Nggak mungkin bisa memujimu dengan hakmu ya Rabb. Maka hanya engkau yang pasti bisa memuji dirimu. Baru kemudian kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah tuh. Kalau kita baca itu runtutan tuh insya Allah doa kita dikabul. Rabbana 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 Rabbana. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian kita berdoa. Setelah diawali dengan alhamdulillah, pujian, kemudian sholawat. Makbul doa. Taib. War-Rahman. Sekarang Ar-Rahman. Makna dari Ar-Rahman, al-mun'imu bi jalailin ni'am. Maksudnya adalah zat yang memberikan kenikmatan yang pokok. Wal murad usuluha kal iman wal afiyah. Contohnya seperti iman. Ini pokok. Wal afiyah, kesehatan. Wal rizik, rezeki. Wal akli, akal. Was sam'i wa ghairi dzalika, pendengaran dan selain itu. Itu terjemahan Ar-Rahman yang pertama. Terjemahan Ar-Rahman yang kedua, yang dimaksud dengan Ar-Rahman, Allah memberikan nikmat kepada siapa saja di dunia. Yang sholat makan apa enggak? Makan. Yang enggak sholat kadang lebih kenyang. Yang sholat punya duit enggak? Kadang malah enggak punya. Yang enggak sholat punya duit enggak? Kadang malah lebih banyak. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat di dunia itu enggak pilih-pilih. Mau dia muslim, non muslim tetap dikasih nikmat oleh Allah. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan seorang pengemis, Bu. Pengemis itu berkata, saya ini belum makan selama 2 hari. Perut saya kelaparan dan hampir-hampir saya mati. Saya ini seorang majusi. Majusi ini penyembah apa, Bu? Api. Penyembah api. Kata Nabi Ibrahim, kamu akan saya bikin jadi kaya dengan syarat kamu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan kamu berjanji meninggalkan ajaran agama kamu. Kata orang itu, saya tidak mau. Karena ini agama nenek moyang saya. Akhirnya mereka berpisah jalan. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah. Wahai Ibrahim, ketahuilah orang itu sudah kafir kepadaku. Semenjak dia balik, dia sudah kafir kepadaku, kata Allah. Dan aku tetap memberikan dia nafas. Aku tetap memberikan dia makan. Aku tetap menyelimutinya dengan pakaian. Maka mengapa wahai Ibrahim engkau tidak mau memberi kepada dirinya? Allah itu memberi tidak pakai syarat. Kalau Allah memberi pakai syarat, habis kita. Syarat punya mata, sholat tahajud 1000 rakaat. Apa enggak nyaho? Bu, kita punya jari berapa? Ini jari apa? Ini, nih, ini. Bayangin, kalau mau punya jari lengkap, syaratnya harus bikin pesantren. Sanggup nggak? Tapi kita lahir langsung punya
Hidung lobangnya berapa? Kalau dibikin 3 bagaimana? Lobang hidung madep ke bawah, madep ke atas. Kalau dipadepin ke atas bagaimana? Enak nggak? Kalau hujan ribet nggak hujan? Hidung ke atas begini, hujan. Repot banget yang ditutupin bukan hidung. Gini. Karena hidungnya madep ke atas. Jadi Allah ini memberi tidak pakai syah. Jadi Allah sayang nggak sama kita? Sayang nggak sama umat manusia? Inilah makna Ar-Rahman. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, kenapa ya Bu? Misalkan anak cucu nanya, kita sholat kagak kaya-kaya. Lah kalau mau kaya mah kerja, bukan sholat. Sholat itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Meskipun orang yang rajin sholat, rezekinya itu nggak mungkin berkurang. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah menelantarkan dia. Nggak mungkin itu. Bib, tapi orang itu kagak punya uang, Bib. Punya utang, dia rajin sholat. Gimana tuh kita menafsirkannya, Bib? Kesian banget tuh orang. Dia sholatnya rajin, ke majelisnya rajin. Tapi masih punya hutang yang harus dibayar. Yang kayak begitu ada apa banyak? Wah ini jangan-jangan nih. Ya, gimana cara kita menafsirkannya? Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kebaikan yang lebih banyak di akhirat kalau dia bersabar. Makanya hati-hati jangan gampang minjem duit ke orang. Jangan gampang minta utangan sama orang lain. Karena urusannya berat, ya. Utang itu bisa-bisa menjadi apa? Menjadi beban bagi diri kita di hari kiamat. 100 perak. Kita utang sama Abang Cilok, sama Abang Cimol, terus kita nggak bayar. Itu nanti ditagih nggak di akhirat? Apalagi kalau hutangnya hutang kehormatan. Gimana tuh hutang kehormatan? Hutang kehormatan menjelek-jelekan orang lain. Ini orang beriman atau bukan? Orang yang beriman tapi imannya lemah. Atau jangan-jangan orang yang pura-pura namanya apa? Munafik. Dia bisa mengkritik orang yang sedang sholat di masjid, tapi dia nggak pernah mengkritik orang yang nggak pernah ke masjid. Nggak apa-apa. Kita mau menasihati orang yang pergi ke masjid kemudian pakaiannya kurang bersih, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat dia akhirnya tidak mau pergi ke masjid. Ya, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Walhasil Allah Subhanahu wa taala ini sayang sama kita. Yang baik disayang nggak sama Allah? Yang buruk aja disayang sama Allah. Buktinya apa? Dikasih nikmat meskipun cuma di dunia. Dikasih nikmat sama Allah. Ini makna apa? Ar-Rahman. Wabir Rahimi. Tapi nama Allah banyak. Bukan cuma Ar-Rahman. Ada Ar-Rahim. Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Kalau Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan kepada karakter Allah yang memberikan nikmat yang pokok, maka Ar-Rahim adalah nama yang menunjukkan kepada karakter bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan cabang dari nikmat tersebut. Contohnya ziyadatul iman. A dengan B sama-sama dikasih iman. Tapi A imannya lebih tinggi daripada B. Ini namanya rahim. Maka kalau ada orang sholat sunnahnya lebih banyak dari kita, puasa sunnahnya lebih banyak dari kita, bisa kita pastikan orang itu sedang dilihat oleh Allah yang rahim. Kalau kita melihat ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, duitnya banyak,
maka kita lihat bahwa Allah memandang dia dengan sifat Ar-Rahman. Bisa dipahami Bu ya? Wa furu'il afiyah, juga kesehatan yang bercabang ya. Kalau kesehatan pokok ya kita dikasih kesehatan. Tapi jari yang sehat, sel yang sehat, kromosom yang sehat dan lain sebagainya yang sehat, itu adalah Ar-Rahim. Wasi'atur rizik, dan juga luasnya rejeki. A dengan B sama-sama dikasih rejeki, tapi yang B itu rezekinya lebih banyak. Nah, ini Rahim. Wa kamalul akli, contoh lainnya kesempurnaan akal. Kita sama-sama punya akal, akan tetapi sebagian kita akalnya lebih tinggi daripada yang lain. Itu artinya Allah memandang dengan sifat Ar-Rahim. Ada makna yang kedua. Makna Ar-Rahim yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati hanya kepada orang-orang yang beriman di hari akhir kelak. Hari akhir itu dimulainya setelah kita mati. Itu sudah masuk yaumul akhir. Jadi hari akhir itu bukan hanya hari kiamat. Setelah fulan mati itu juga sudah masuk hari akhir. Masuk ke dalam kubur itu masuk hari akhir. Diinterogasi Munkar Nakir itu masuk hari akhir. Menghadapi kenikmatan di kubur itu memasuki hari akhir. Menghadapi siksa kubur itu juga memasuki hari akhir. Ya, rangkaian. Taib. Jadi nanti kalau misalkan di kuburan kita bisa jawab, man rabbuka, madza taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fika, ma kitabuka, siapa Tuhanmu, apa pendapatmu kepada laki-laki yang diutus Allah kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kitabmu? Maka kalau kita beriman, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk menjawab. Melatih iman ini, pertama, bagaimana cara kita melatih keimanan agar semakin kuat? Yang pertama, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Kata para sahabat, bima nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru, perbanyak, min qauli la ilaha illallah, sehari 100 boleh, 200 boleh, 500 boleh, 1000 boleh. Semakin banyak iman kita semakin kuat. Dan fadilah la ilaha illallah disebutkan oleh para habaib, kalau ada orang baca satu kalimat tauhid, di dalam hatinya itu dipenuhi dengan keimanan, maka satu kalimat itu akan membakar dosa-dosanya. Akan menghapus daripada dosa-dosanya. Ketika ditulis oleh malaikat raqib, itu catatan kebaikannya la ilaha illallah tidak berhenti di catatan malaikat raqib, tapi berlari ke catatan malaikat atid. Dari kanan berlari ke kiri, menghapus daripada dosa-dosa kita, kurang khusyuknya kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana caranya kita meningkatkan, memperbaharui iman kita, menguatkan iman kita? Caranya memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Gimana caranya, Bib? Sampaikan wa ma indallahi khair. Apa yang diputuskan Allah itu pasti baik. Wa ma indallahi khair,
apa yang ada di sisi Allah itu pasti baik. Wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Ya Allah, apapun yang ada di sisimu pasti baik. Ketiga, memperbanyak ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita perbanyak mengucapkan cukuplah Allah sebagai pengurus dan cukuplah Allah sebagai penolong. Tiada daya dan tiada upaya melainkan semuanya berasal dari Allah. Itu banyak kita baca. Pertama baca la ilaha illallah. Kedua memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Yang ketiga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan pernah lupa yang keempat, perbanyak membaca wabil khusus pada saat kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang keluar rumah baca itu, kata Rasulullah, setan putus asa. Mau bikin setan stres, keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu, jangan dikerjain, Bu. Keluar dikit, coba keluar Bismillahi tawakkaltu 'alallah, masuk lagi, keluar lagi, stres nanti di setan. Jangan dikerjain setan, ya. Tuh. Kalau mau bikin setan stres, kata Nabi, putus asa, itu kita keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Siapa yang membaca itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat dia keluar rumah, maka Allah utus malaikat mendoakan dia. Kufita, kamu dipenuhi. Hudita, kamu diberi petunjuk. Wawukita, kamu akan dijaga. Jadi kalau seandainya kita mati setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, ibtigha'an liwajhillahil karim, semata-mata kita mengharap perjumpaan kepada Allah, maka kita wafatnya husnul. Amin Allahumma amin. Baik. Daimil ihsan kathirul ata bilang kita. Lafaz selanjutnya daimul ihsan. Artinya apa? Yang pemberiannya banyak dan tidak pernah terputus, Bu. Yang ngasih makan ikan di lautan siapa? Bu, ikan kerja enggak? Daftar perusahaan enggak? S1, S2 enggak ikan? Nyamuk ada kuliahnya? Semut ada kuliahnya? Mereka makan atau tidak? Yang jamin rezekinya adalah Allah. Kalau semut aja bisa kawin, apalagi elu, kan begitu. Betul apa betul? Kalau semut aja dapat rezeki, apalagi kita. Maka sebagaimana semut percaya kepada Allah, ikan percaya kepada Allah, maka kita manusia yang dikasih akal sehat harus lebih percaya kepada Allah. Ya. Taib. Yang kedua, falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati ta'zim sawa'un akana fi muqabalati ni'matin amla. Alhamdu, pujian secara bahasa artinya memuji dengan lisan 'alal jamilil ikhtiyari, kepada sesuatu yang memang indah. Kepada sesuatu yang memang indah.
Wa syar'an secara syariat fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunuhu mun'iman. Perbuatan memuliakan zat yang memberikan nikmat karena dia adalah sang pemberi nikmat. Dan alhamdulillah ini Bu, alhamdulillah ini diucapkan bukan hanya pada saat kita mendapatkan nikmat, tapi juga pada saat kita mendapatkan musibah. Pada saat kita dapat nikmat, maka kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Saya ulangi. Ngucap alhamdulillah yang lebih baik ya, itu dibedakan ketika kita mendapatkan nikmat atau kita mendapatkan musibah. Dua-duanya sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama kalau dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Jadi kalau dapat uang, dapat rezeki, beli mobil baru, punya cucu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau kena musibah, sakit gigi, sakit untu, sama aja ya, untu sama gigi ya, cantengan. Nah, kemudian apa lagi Bu? Diabetes. Apalagi? Itulah semuanya lah ya. Kita ngucapnya bukan itu. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita dari dialog ngucap alhamdulillahnya beda, udah tahu keadaan orang. Kalau dia jawab alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat, berarti keadaan dia lagi Kalau dia jawab alhamdulillah ala kulli hal, tuh pasti lagi kena musibah sama masalah. Lagi kena musibah sama masalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebagaimana saya sampaikan, kita di dalam menyikapi kehidupan ini, posisi teratas ada 3. Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga ridho. Yang pertama apa sabar. Yang kedua apa yang ketiga ridho. Sabar maknanya adalah menahan diri pada saat tertimpa musibah karena Allah. Dan sabar ini orang yang melakukannya karena dia masih melihat kepada musibah. Contoh, dihina oleh orang lain. Kalau dalam perasaannya ada cenut, perasaan gak enak, kemudian dia nahan diri karena dia masih melihat kepada musibah, dia artinya masih dalam kategori orang paham gak Bu? Masih ngerasa cenut. Kalau masih ngerasa cenut-cenut, masih ngerasa nggak enak hati, itu artinya makomnya adalah makom sabar. Syukur itu kena musibah, tapi pandangan hatinya bukan ke musibah. Pandangan hatinya melihat kepada kenikmatan yang lain yang jauh lebih banyak. Contoh, mohon maaf, ada orang anaknya keguguran, sudah masuk usia ditiupkan ruh, 4 bulan 120 hari. Dia melihatnya itu bukan kepada musibahnya, tapi kepada oh iya,
Alhamdulillah. Kata Rasulullah, kalau ikhlas, nanti anak yang keguguran itu, janin tersebut akan membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Itu namanya orang syukur. Makanya ini doa yang tidak boleh dipanjatkan. Ya Allah, jadikanlah istri saya hamil, kemudian gugurkanlah. Supaya saya dapat tiket Nah, ini doa yang tidak boleh kita panjatkan. Jadi orang sabar sama syukur sama atau beda? Beda. Kalau orang sabar, anaknya keguguran, dia nahan diri, sakit, hatinya itu adalah orang-orang yang sah. Tapi kalau orang syukur, dia tahu itu musibah, tapi dia tidak mau disibukkan dengan itu, dia melihat kepada keindahan dan kebahagiaan yang sudah Allah berikan di dalam hidup. Ada orang ibu, dia naik mobil. Aduh, mobil saya ini kurang keren. Terus tiba-tiba dia nengok ke kanannya ada orang naik oh ya Allah, masih enak saya. Yang naik motor enaknya punya mobil. Tiba-tiba dia nengok kepada orang yang lagi jalan gak? Aduh, masih enak saya. Orang yang jalan kaki, dia enak banget nih kalau punya motor. Tiba-tiba dia ngelihat orang yang gak punya kaki. Alhamdulillah masih adakah kaki. Orang yang gak punya kaki, enak juga punya kaki. Tiba-tiba dia ketemu orang yang tidak punya tangan. Gak punya tangan. Bu, masih enak punya tangan atau punya kaki? Kalau suruh milih, masih mendingan punya tangan. Coba akhirnya apa Bu? Ini akibatnya orang yang selalu memandang kepada hal-hal positif yang Allah berikan dalam hidupnya, maka kendati pun dia bersedih dalam beberapa saat, di saat yang lain dia akan berubah menjadi orang yang paling bahagia karena melihat kenikmatan yang sudah Allah berikan ke dalam hidup dia. Dapat suami galak, tapi masih ngasih duit. Alhamdulillah. Ini namanya orang Kalau orang sabar, galak banget ya Allah. Yang dilihat galaknya, duitnya nggak dilihat. Beda. Di atas itu ada yang namanya ridho. Kalau sabar itu melihat kepada musibah, dia tahan diri dia karena Allah. Kalau syukur melihat kepada nikmat, dia senang dengan nikmat meskipun dia dapat musibah. Kalau orang ridho, tidak peduli musibah, tidak peduli dengan nikmat, dia tetap senang karena dia melihat kepada yang memberi. Jadi pandangan kolbu atau pandangan hatinya itu adalah kepada Allah. Allah lagi. Pandangan kolbunya kepada kesandung. Ketawa dia. Makasih ya Allah. Nah, ditampol orang. Ketawa dia. Makasih ya Allah. Dapat uang banyak. Alhamdulillah. Makasih ya. Keadaan dia nggak pernah berubah. Senyum aja. Seneng aja kelihatannya itu. Itu akibat orang yang hatinya memandang kepada sang pemberi nikmat. Nah sekarang kita lihat diri kita. Ada di posisi mana kita? Semuanya baik. Yang nggak baik adalah kalau dikasih musibah tidak bersabar, dikasih nikmat tidak bersyukur. Taib. Falhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Tadi sudah kita bahas. Al-Qadim. Qadim artinya alladzi la bidayata lahu. Zat yang tidak memiliki awal. Tidak memiliki awal.
Allah itu tidak punya awal. Kalau punya awal artinya pernah nggak ada terus jadi ini kacamata. Ya. Kacamata bukan keren kayak orang buta, Bu. Ya, kayak orang buta ya. Bu, ini kacamata tadinya nggak terus jadi berarti kacamata ini punya awal. Yang pernah nggak ada terus jadi ada berarti dia punya awal. Asik pakai gini kayaknya. Ya, Bu. Itu namanya qadim. Zat yang tidak memiliki awal. Laftitaha liwujudih. Nggak ada yang membuka wujudnya. Kalau kita ada yang membuka wujud kita. Tadinya kita nggak ada terus kita jadi ada. Nah, al-awwal qabla kulli syai'. Yang dimaksud awal adalah sebelum segala sesuatu. Bu, sebelum waktu, sebelum tempat Allah sudah ada. Jadi Allah itu tidak Allah itu tidak berwaktu. Yang bertempat dan berwaktu itu pengajian Sari Asih. Pengajian Sari Asih itu bertempat dan berwaktu. Sementara Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu. Makanya disebut al-awwal. Al-qadimul awwal. Al-akhir alladzi la nihayata liwujudi. Sebagaimana Allah tidak memiliki awal, maka Allah juga tidak memiliki akhir. Kalau kita punya awalan, kita juga punya akhiran. Pernah nggak ada, terus jadi nanti nggak ada lagi, terus ada lagi. Pertama kita nggak ada, terus dibikin jadi ada, lahirlah kita ke dunia. Nanti ketika kita dihancurkan semuanya, bukan mati ya. Kalau mati kita masih ada. Mati masih ada di alam ruh. Bu, kayak pindah rumah. Pindah rumah dari BSD ke Karawaci. Jadi dari dunia masuk ke alam barzakh itu sama, mirip-mirip dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Jakarta ke Bekasi. Tuh. Beda alam. Itu belum berakhir kita. Hilangnya semua makhluk itu nanti ketika Allah hancurkan segala sesuatunya di hari kiamat. Sebelum nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kata ya. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Kalau kita punya awal dan punya akhir. Al-Baqi Ad-Daim yang selalu kekal abadi. Bila tahawuli Allah tidak mungkin berubah. Allah tidak mungkin berubah. Saya tanya nih, kalau ada yang tambah pintar, ilmunya nambah, itu Allah atau bukan? Bukan. Kenapa? Berubah. Ada yang tambah kaya, itu Allah atau bukan? Ada yang tambah kuat, Allah atau bukan? Allah itu yang paling pintar. Allah itu yang paling kaya. Allah itu yang paling kuat. Jadi kalau ada yang nanya, Beb, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang Allah tidak mampu untuk angkat? Ini banyak orang ketipu dengan pertanyaan model begini. Bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa Allah angkat? Jawabannya, pertanyaanmu salah. Bukan bisa atau tidak bisa, jawabannya mustahil. Tadi mustahil apa? Yang wujudnya tidak mungkin ada. Bu, oi,
Kira-kira ada nggak di alam semesta ini benda yang Allah nggak bisa angkat? Ada nggak? Ada nggak? Berarti mustahil. Itu jawabannya. Kenapa? Karena Allah ini adalah zat yang maha kuasa. Tapi ingat, Allah tidak mungkin merubah zatnya. Tadi saya katakan, kalau bertambah zatnya, bertambah sifatnya, maka bukan Allah. Tambah baik, itu bukan Allah tuh. Tambah sopan, itu bukan Allah tuh. Ya. Allah itu tidak mungkin terjadi perubahan. Wah, kata. Taib. Al-asya ala arba'ati aksam. Segala sesuatu ini dibagi menjadi 4, Ibu. Segala sesuatu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, la awwalalahu wa la akhiralahu, yang tidak punya awal dan tidak punya akhir, wa huwallah, dia adalah Allah. Yang tidak punya awal dan tidak punya akhir, dia adalah Allah. Yang kedua, syai'un lahu awal wa akhir, dia yang memiliki awal dan akhir. Yang memiliki awal dan akhir. Pernah nggak ada, terus jadi terus nggak ada lagi. Contohnya apa? Al-insan, manusia, wal jin, jin, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Handphone, pensil, masjid, itu pernah nggak ada, terus jadi nanti berubah jadi tidak Nah, itu namanya apa? Makhluk kemungkinan. Al-qismu tsalis, yang ketiga, yaitu yang memiliki awal, yang tidak memiliki awal, mohon maaf, yaitu sesuatu yang tidak memiliki awal tapi memiliki akhir. Apa tuh, Bu? Bisa jawab, hebat. Nggak punya awal tapi bisa berakhir. Bagaimana kita akan mengakhiri sementara kita belum memulainya? Ya salam. Oh, ya, begitu. Bagaimana kau akan mengakhiri ini, Adinda, sementara kita belum pernah memulainya? Ya, salam. Nah, apa contohnya tuh, Bu? Huwa adamunal azali, yang dimaksud adalah ketiadaan kita. Kita dulu pernah nggak ada awalnya ketiadaan itu. Kemudian ketiadaan kita berakhir menjadi keberadaan kita. Jadi yang ketiga nih jawabnya apa? Ketiadaan kita. Dia tidak punya awal, ya karena sesuatu yang nggak ada, yang nggak ada awalnya. Kemudian dia punya akhir, tiba-tiba menjadi ada. Nah yang terakhir, al-qismu rabi', yang keempat, syai'un lahu awal wa laysa lahu akhir wa huwa darul akhirah. Yang punya awal tapi atas izin Allah tidak berakhir. Yang punya awal tapi atas izin Allah tidak berakhir. Yang dimaksud adalah hari akhirat, surga atau neraka. Surga atau neraka. Baik. Saya minta tolong dibacakan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah yang bulan lalu ditulis. Satu saja yang membacakan. Ada yang mau bacain? Ada 9 ya? Ada 9 ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Coba tolong Ibu. Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah Ya. ada 9. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah tidak bertempat.
Kemudian yang kedua, meyakini Allah tidak tersusun. Yang ketiga, meyakini Allah tidak berpindah-pindah. Yang keempat, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang mulia yang terakhir. Yang kelima, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang tidak bisa dipalsukan atau diselewengkan. Yang keenam, mencintai seluruh keluarga Nabi. Yang ketujuh, mencintai sahabat-sahabat Nabi. Dan yang kedelapan, mencintai sahabat Nabi, mengikuti tokoh-tokoh aswaja. Yang kedelapan, muamalah, mengakui 4 mazhab, fikihnya adalah Imam Syafi'i, akhlaknya tasawuf yaitu Imam Al-Ghazali. Terima kasih. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan Bu sampai sini? Sudah mau 2:30. Silakan yang mau ditanyakan apa aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, nanya Pak Ustadz. Siap Bu. Ya. Kalau kita ini kita wajib melaksanakan yang baik ya. Sebelum kita memulai dengan membaca bismillah ya, tandanya cinta kepada Rasulullah gitu ya. Jadi kita membaca ayat dari ayat pertama dengan ayat yang lain, kita kan harus membaca bismillah Pak Ustadz. Baca bismillah, contohnya kita baca qul huwallahu ahad, terus nanti inna ataina, sebelumnya itu kan kita baca bismillah. Terus kalau kita sering kita baca juga Pak Ustadz, waktu kita baca sama-sama ibu-ibu, kita baca ayat surat Al-Ikhlas itu, apakah perlu juga kita diulangin? Kita udah baca qul huwallahu ahad, nah terus udah sampai selesai kita ulang lagi bismillah, bismillahirrahmanirrahim, atau tidak gitu. Atau kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Yang kedua, kita tadi bilang Pak Ustadz, kita baca dengan Rabbana ya, Rabbana, baca doa ya. Dengan membaca Rabbana itu kita akan mendapatkan husnul khatimah ya. Iya. Jadi Rabbana itu kita mulai saja dengan membaca ayat Rabbana taqabbal minna, Rabbana ya Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana, kita lanjutin aja doa itu kan apa lebih baik Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada setiap surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Maka kalau kita membaca kulhu harus pakai bismillah. Kalau diulangi juga pakai bis karena satu paket dengan kulhunya. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tadi, Rabbana 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 5 kali itu boleh kita lanjutkan dengan doa apa saja. Yang penting dimulakan dengan itu. Karena itu adalah mujarrobat ataupun eksperimennya para aulia. Jadi ada orang kena kasus lah, perusahaannya mau ditutup gitu. Perusahaan besar di daerah Jawa Timur, Surabaya atau Gresik. Kemudian diajarkan oleh guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Dikasih doa sama Habib Muhsin. Disuruh baca, akhirnya dibaca tuh setiap istirahat sama karyawannya. Alhamdulillah akhirnya perusahaannya tidak jadi tutup. Tadi sudah saya ajarkan macam-macam. Ya. Yang pertama, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka. Kan pujian udah tuh. Alhamdulillah.
Ibu silakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Udah baca itu. Baik, ada lagi Bu? Silakan. Izin Ustaz. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz. Ustaz katanya ada takdir yang sudah dipastikan Ya. sama Allah, yaitu kelahiran, kematian, dan rizki. Ya. Apakah jodoh termasuk takdir Ya, Bu. atau apa? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semuanya itu takdir. Semuanya itu sudah terikat. Semuanya sudah diputuskan. Maka nggak akan keluar daripada takdir dan keputusan Allah. Lantas kenapa manusia berusaha? Karena dirinya mengikuti perintah Allah untuk berusaha. Allah kasih panduan dalam Al-Quran. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Ini hakikat. Ini hakikat. Cuma ini bukan urusan kita. Ini urusannya Allah. Urusan kita apa? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bikin baik dapat baik, bikin jelek dapat jelek. Itu urusan kita. Kalau takdir semua sudah, maka ketika sudah mentok usaha kita, ketahuilah sang pemberi belum memutuskan untuk memberi. Jadi mau apa? Kita berada di depan rumah orang, mengemis meminta. Yang punya rumah belum mau ngasih, bisa nggak kita maksa? Nggak bisa. Maka kita berusaha itu sebatas kita menuruti perintah. Kalau Allah belum kasih, ya karena dia nggak mau ngasih. Kita bisa apa? Mau protes? Bisa. Bu, ada orang datang ke rumah ibu, gedor-gedor pintu minta. Ibu belum mau ngasih. Terus tiba-tiba orang itu ngejelek-jelekin ibu di luar. Katanya dermawan, pakai jilbab, rajin sedekah. Tapi kenapa nggak mau ngasih? Kira-kira tambah dikasih apa tambah nggak dikasih? Kalau sama manusia aja kayak begitu, apalagi sama Allah. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar sama Allah. Kalau ternyata nggak dikasih ya sudah. Tadi kan sudah diajarin. Hasbunallah wa ni'mal maula wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, ada lagi Bu? Silakan. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, sifat rahimnya Allah itu sudah diberikan juga di dunia. Apa Ya. nanti di akhirat? Terima Di kasih. akhirat Ibu. Sifat rahim Allah itu hanya untuk orang-orang, kalau kita mengambil makna yang kedua, itu kan para ulama menafsirkannya beda. Ada yang menafsirkan Allah memberikan nikmat yang cabang. Ya berarti rahim itu berlaku di dunia. Karena ada orang yang akalnya bertambah. Ada orang yang duitnya lebih banyak. Ada orang yang kesehatannya lebih prima. Ada orang yang aktivitasnya lebih banyak. Nah, itu artinya makna rohim bisa diterapkan di dunia. Tapi kalau kita merujuk kepada makna yang kedua, rohim itu adalah rahmat yang Allah berikan. Rohim itu adalah nama yang menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang beriman di akhir setelah dia mati. Nah, gitu. Baik. Kalau di dunia bentuknya tadi keimanan gitu Ustaz. Cabang dari keimanan. Imannya tambah kuat, pandangan matanya jelas, fisiknya lebih kuat dari yang lain, hartanya lebih banyak dari yang lain. Kalau pokok-pokoknya itu Rahman, cabang-cabang tambahannya itu Rahim. Terima kasih. Sama-sama Bu. Silakan Bu.
Alhamdulillah nggak ada. Aduh, biar cepet dah nih. Jemuran dah nunggu, suami dah nunggu. Ya, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, memberikan kita kehidupan yang terbaik dunia akhirat, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaudillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu anna ya Karim, fa'fu anna ya Rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ibu sehat, panjang umur, berkah rezeki, haji, umroh, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, diangkat penyakit ibu dan semua keturunan, diangkat derajat ibu dan semua keturunan, diberikan pergaulan orang-orang yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua wafat husnul khatimah. Amin Allahumma wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi